Apakah Anda tahu bahwa ada kebiasaan yang harus dihindari menurut ajaran Stoikisme? Tetapi apa sajakah itu? Tonton video ini untuk mengungkap rahasia kebijaksanaan kuno yang bisa membawa perubahan positif dalam hidup Anda. Kebiasaan yang kita miliki tidak hanya mencerminkan karakter kita, tetapi juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia. Stoikisme menekankan pentingnya menghindari kebiasaan yang dapat merusak pikiran dan emosi kita. Dalam video kali ini, Nukilan Bijak akan membahas 10 kebiasaan yang harus dihindari menurut Stoikisme, bukan hanya sebagai aturan hidup, tetapi juga sebagai panduan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijak dan damai. Jadi, pastikan Anda sudah subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Betapa lebih menyedihkan akibat kemarahan daripada penyebabnya. Ketika berbicara tentang kebiasaan yang harus dihindari menurut Stoikisme, salah satu yang pertama kali muncul adalah ketidaksabaran. Ketidaksabaran merupakan musuh tersembunyi yang sering mendorong kita untuk bertindak impulsif, tanpa memperhitungkan potensi bahayanya. Dalam situasi seperti antrian panjang di supermarket, menunggu balasan dalam percakapan di media sosial, atau terjebak dalam kemacetan lalu lintas, ketidaksabaran dapat dengan mudah muncul. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya mengendalikan reaksi emosional kita, tetapi juga melihat lebih dalam sebelum mengambil tindakan. Sebagai contoh, ketika kita sedang menunggu pelayanan di restoran yang ramai, prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita menghargai waktu yang tersedia, menggunakan kesempatan untuk melatih kesabaran, dan mengontrol emosi yang mungkin muncul. Stoikisme bukan hanya tentang mengatasi ketidaksabaran, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah atau tantangan di tempat kerja, prinsip-prinsip Stoikisme dapat membantu kita untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan mengambil langkah positif untuk menyelesaikan masalah ini. Kita dapat dengan sabar menghadapi antrian di supermarket, menunggu balasan, kemacetan di jalan raya, dan masalah di tempat kerja tanpa meluapkan kemarahan atau ketidaksabaran. Dengan demikian, kita dapat mencapai ketenangan pikiran dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi sehari-hari. Bersikaplah toleran terhadap orang lain dan tegas terhadap diri sendiri. Dalam kehidupan, kita sering terlibat dalam hubungan antar pribadi, di mana memberi dan menerima kritik adalah bagian yang tak terpisahkan. Namun, kritik yang tidak membangun seringkali hanya menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan. Ajaran Stoikisme menekankan pentingnya memberikan kritik dengan bijak, dengan niat baik untuk memperbaiki dan mendukung, bukan untuk merusak hubungan. Hal ini menyoroti pentingnya keseimbangan dalam memberikan kritik. Kita perlu bersikap toleran terhadap orang lain, mengingat setiap individu memiliki kelemahan dan keunikan masing-masing. Sementara pada saat yang sama kita juga harus tegas terhadap diri kita sendiri, memiliki keberanian untuk menghadapi kebenaran tentang diri kita sendiri dan melakukan perubahan yang diperlukan. Dalam konteks pekerjaan, memberikan umpan balik kepada rekan kerja atau bawahan adalah hal yang biasa. Stoikisme mengajarkan kita untuk memberikan umpan balik yang membangun, fokus pada perbaikan, dan tidak menjatuhkan semangat seseorang. Dengan demikian, dalam lingkungan kerja, prinsip-prinsip ini dapat menciptakan suasana yang positif dan mendukung pertumbuhan bersama. Hal yang sama juga berlaku dalam pendidikan anak. Orang tua perlu memberikan bimbingan dan kritik kepada anak-anaknya agar mereka dapat tumbuh dan berkembang. Stoikisme dapat diterapkan dalam mendidik anak dengan memberikan kritik yang mendukung,
membantu mereka untuk memahami kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan bukan sebagai hukuman. Dengan demikian, dalam setiap aspek kehidupan, menerapkan nilai-nilai stoikisme tidak hanya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kritik dengan bijak, tetapi juga menekankan nilai-nilai seperti toleransi, keberanian, dan tanggung jawab diri yang menjadi inti dari ajaran stoikisme. Lebih banyak yang hilang karena keraguan daripada keputusan yang salah. Keraguan-raguan adalah pencuri kesempatan. Ia akan membuat Anda buta. Dalam ajaran stoikisme, kejelasan dan keputusan yang tegas adalah hal yang penting. Keraguan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan kecemasan dan ketidaknyamanan. Untuk mencapai ketenangan pikiran dan menghindari kebingungan yang tidak perlu, stoikisme menekankan pentingnya memiliki kejelasan dan keputusan yang tegas dalam hidup. Beranikan diri untuk mengambil keputusan, meskipun Anda tidak sepenuhnya yakin, agar tidak kehilangan kesempatan yang berharga. Konsep ini menekankan bahwa keraguan dapat merugikan kita dengan melewatkan banyak kesempatan dan menghambat kemajuan dalam hidup. Sejalan dengan konsep ini, membuat keputusan kecil seperti memilih makanan atau waktu untuk berolahraga dapat menjadi tantangan jika terlalu banyak keraguan. Mengikuti prinsip kejelasan dalam pengambilan keputusan dapat membantu kita tetap fokus dan efisien, menghindari pemborosan waktu dan energi yang berharga. Pentingnya keputusan yang tegas juga dapat dilihat dalam dunia pendidikan. Seseorang yang meragukan pilihan jalur pendidikannya dapat mengalami kebingungan dan stres. Stoikisme mengajarkan arti memiliki visi pendidikan yang jelas dan membuat keputusan yang tegas untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa konsep stoikisme dalam menghindari keraguan dapat merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keputusan sehari-hari hingga menentukan arah pendidikan seseorang. Hanya sedikit yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya ada di dalam diri Anda, di dalam cara berpikir Anda. Rasa tidak aman mendorong kita untuk mencari pengakuan dari luar. Stoikisme menekankan bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita, yang memungkinkan kita untuk mengatasi rasa tidak aman dan menjalani hidup dengan lebih percaya diri. Terus-menerus membandingkan kehidupan dengan apa yang terlihat di media sosial seringkali menimbulkan perasaan tidak aman. Stoikisme menekankan nilai yang sebenarnya dan kebahagiaan tidak datang dari perbandingan eksternal seperti itu. Hal yang sama berlaku untuk perasaan tidak percaya diri tentang penampilan fisik kita, terutama dengan tekanan standar kecantikan yang sering kita hadapi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada penampilan luar. Kita diajarkan untuk menyadari bahwa kekuatan dan kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, kita melawan kecenderungan untuk mencari pembenaran dari luar. Sebaliknya, kita belajar untuk membangun kepercayaan diri dan rasa aman dari dalam, menjalani hidup dengan lebih tenang dan percaya diri, tanpa terpengaruh oleh tekanan dan perbandingan dari luar. Diamlah untuk sebagian besar waktu, atau jika Anda berbicara, katakanlah hanya apa yang perlu, dan dalam beberapa kata. Ajaran stoikisme menekankan pentingnya menghindari kegiatan yang tidak produktif, seperti menyebarkan rumor dan gosip. Dengan fokus pada hal-hal yang positif dan produktif akan membantu menjaga hubungan yang sehat dan menghindari konflik yang tidak perlu. Misalnya, ketika rekan kerja mulai membicarakan hal negatif tentang orang lain di kantor,
kita bisa memilih untuk tidak ikut dalam pembicaraan tersebut. Daripada ikut menyebarkan gosip, kita bisa fokus pada pekerjaan kita sendiri dan hanya berbicara jika diperlukan. Seperti saat mendiskusikan sebuah pekerjaan. Ketika seseorang membagikan informasi pribadi atau rahasia kepada kita, kita bertanggung jawab untuk menjaganya tetap rahasia sesuai dengan ajaran Stoikisme. Dengan menerapkan prinsip ini, kita tidak akan menyebarluaskan informasi tersebut tanpa izin, sehingga menjaga hubungan yang sehat dan meminimalkan potensi konflik. Pentingnya kehati-hatian dalam berbicara sangat ditekankan, karena kata-kata yang kita ucapkan dapat memberikan dampak yang besar. Dengan menjaga keheningan atau berbicara dengan bijak, kita dapat mengurangi kemungkinan menciptakan konflik atau menyebarkan informasi yang salah. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengingatkan kita untuk berpikir sebelum berbicara dan mempertimbangkan dampak dari kata-kata kita terhadap orang lain. Kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti kaki, seperti tangan, seperti kelopak mata, seperti deretan gigi atas dan bawah. Jadi bekerja secara berlawanan satu sama lain adalah melawan kodrat, dan kemarahan serta penolakan adalah pertentangan. Dalam pandangan Stoikisme, penting untuk menghindari kebiasaan narsisme. Narsisme ditandai dengan fokus yang berlebihan pada diri sendiri tanpa memperhatikan kebutuhan orang lain. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembangkan empati dan memberikan perhatian yang lebih baik kepada orang lain, membangun hubungan yang seimbang, dan saling menguntungkan. Sebagai contoh, di tempat kerja, rapat tim sering diadakan untuk membahas strategi, proyek, atau masalah perusahaan. Menghindari narsisme dalam rapat tim berarti mendengarkan pendapat semua anggota tim, menghargai kontribusi mereka, dan bekerja secara kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini sejalan dengan ajaran Stoikisme yang menekankan pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan mengakui nilai kontribusi mereka dalam mencapai kesuksesan bersama. Kerjasama dan saling ketergantungan di antara individu merupakan hal yang penting. Manusia digambarkan sebagai bagian dari keseluruhan yang lebih besar, seperti bagian-bagian tubuh yang saling mendukung satu sama lain. Oleh karena itu, kemarahan dan penolakan terhadap orang lain dianggap bertentangan dengan sifat manusia yang seharusnya kooperatif. Di era digital ini, interaksi di media sosial menjadi semakin terasa begitu berarti. Menghindari narsisme dalam interaksi media sosial berarti tidak hanya memposting tentang diri sendiri atau mencari pembenaran diri, tetapi juga mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain dan membangun hubungan yang saling menguntungkan secara online. Hal ini mencerminkan ajaran Stoikisme yang menekankan tentang kepedulian terhadap orang lain dan bekerja sama demi kebaikan kita bersama, bahkan dalam lingkungan digital yang sering kali bersifat individualis. Sehingga, kita dapat memahami bahwa menghindari kebiasaan narsistik adalah langkah awal yang diperlukan untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Dengan memperlakukan orang lain berdasarkan empati dan menyadari ketergantungan kita satu sama lain, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung untuk kebaikan bersama. Tidak seorang pun memiliki kekuatan untuk memiliki apapun yang diinginkannya. Tetapi ia memiliki kekuatan untuk tidak mengharapkan apa yang tidak dimilikinya, dan dengan senang hati memanfaatkan apapun yang diperolehnya. Godaan untuk mengejar popularitas adalah hal yang sering terjadi, tetapi ajaran Stoikisme lebih menekankan pentingnya untuk tetap setia pada nilai-nilai pribadi. Popularitas yang berlebihan dapat merusak identitas kita, sehingga kita diajarkan untuk mengukur diri kita sendiri dengan nilai-nilai kita, bukan seberapa banyak orang lain menyukai kita. Ajaran Stoikisme dapat membantu menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan.
Seseorang yang bahagia di tempat umum tidak terpengaruh oleh popularitas. Mereka mensyukuri kebebasan untuk menikmati fasilitas umum dan berinteraksi dengan berbagai orang, sehingga mereka dapat menjalin kedekatan yang positif dengan orang-orang di sekitarnya. Demikian pula seseorang yang bahagia di rumah, tidak perlu memiliki rumah yang besar atau mewah. Mereka mensyukuri tempat tinggal mereka dan menggunakannya untuk menciptakan ikatan keluarga yang kuat dan menghargai kebersamaan dengan orang-orang yang mereka cintai. Ajaran Stoikisme memungkinkan kita untuk hidup secara otentik, membangun hubungan yang bermakna, dan tetap tenang dalam segala situasi, baik di depan umum maupun di rumah. Pertama-tama, katakan pada diri Anda sendiri apa yang Anda inginkan, lalu lakukan apa yang harus Anda lakukan. Berpura-pura menjadi orang lain dapat menghambat pertumbuhan pribadi karena mengabaikan kebutuhan dan keinginan diri sendiri, yang berakibat pada ketidakjujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Sebagai contoh, seseorang mungkin menunjukkan kesalehan palsu di tempat ibadah hanya untuk mendapatkan perhatian atau pujian dari masyarakat sekitar. Tindakan ini tidak mencerminkan kejujuran atau keaslian, tetapi hanya menciptakan citra palsu. Hal yang sama juga terjadi di media sosial, di mana orang memposting foto atau cerita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tujuannya mungkin untuk menciptakan image yang lebih baik atau mendapatkan perhatian dari orang lain. Namun, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keaslian, dan dapat menghambat pertumbuhan pribadi yang sebenarnya. Perlunya memiliki kejelasan dalam tujuan dan tindakan kita, sesuai dengan ajaran Stoikisme untuk hidup dengan jujur. Dengan secara jujur mengidentifikasi apa yang kita inginkan dan bertindak sesuai dengan itu, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan pribadi yang bermakna. Jika Anda ingin berkembang, puaslah untuk dianggap bodoh dan dungu. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajarkan untuk menghindari sikap sok tahu yang dapat menghambat kemampuan kita untuk belajar dan berkembang. Sebaliknya, Stoikisme mendorong kita untuk menjadi rendah hati dan terbuka terhadap pengetahuan baru. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan sikap yang lebih fleksibel dan responsif terhadap lingkungan sekitar. Ketika kita bersedia mengakui ketidaktahuan kita membuka diri untuk menerima pengetahuan baru dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Sikap kerendahan hati akan menjadi pemicu pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Misalnya, ketika kita mengakui ketidaktahuan kita tentang kebutuhan atau masalah di lingkungan sekitar, kita bisa terbuka untuk menerima saran atau informasi dari tetangga yang lebih berpengalaman. Demikian juga, ketika kita bersedia mengakui ketidaktahuan kita tentang tugas-tugas rumah tangga, kita dapat belajar dari anggota keluarga lain atau mencari informasi baru melalui buku dan internet. Sebagai contoh, kita bisa belajar cara memasak makanan baru atau memperbaiki kerusakan kecil di rumah. Dengan demikian, melalui kesediaan untuk belajar dari orang lain dan mencari pengetahuan baru, kita dapat terus tumbuh dan berkembang secara pribadi sesuai dengan ajaran Stoikisme. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Menurut ajaran Stoikisme, kita perlu menghindari kebiasaan kurang mendengarkan. Stoikisme menganggap menjadi pendengar yang baik bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata, tetapi juga memahami makna yang tersirat dalam komunikasi non-verbal dan ekspresi emosional. Dengan memperhatikan pandangan dan perasaan orang lain, kita memperkaya hubungan kita dengan mereka. Kurang mendengarkan dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan. Misalnya, di rumah, kurang mendengarkan bisa terjadi ketika anggota keluarga berinteraksi.
Saat salah satu anggota keluarga menceritakan pengalaman mereka, kita mungkin terlalu fokus pada urusan pribadi kita sendiri, sehingga tidak benar-benar mendengarkan dengan baik. Begitu juga dalam hubungan percintaan, kurang mendengarkan terjadi ketika kita terlalu sibuk dengan keinginan dan harapan pribadi, sehingga tidak memperhatikan kebutuhan atau perasaan pasangan. Kita mungkin juga membuat asumsi tanpa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan seksama sebelum berbicara merupakan hal yang sangat berharga. Dengan dua telinga yang dimiliki, kita seharusnya menggunakan kemampuan mendengar kita secara aktif dan teliti, sehingga dapat lebih memahami perspektif dan kebutuhan orang lain. Dengan lebih banyak mendengarkan dan memahami, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan bermakna dalam hidup kita. Dalam kehidupan yang kompleks ini, ajaran Stoikisme menjelaskan tentang kebiasaan-kebiasaan yang dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan hubungan yang sehat. Menghindari 10 kebiasaan menurut Stoikisme adalah langkah penting menuju kedamaian dan kebijaksanaan batin. Melalui kesadaran dan praktek yang konsisten terhadap ajaran Stoikisme, kita dapat memperluas cakrawala emosional dan intelektual kita, memperdalam pemahaman tentang diri sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang lebih berarti dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai keseimbangan dan kedamaian yang lebih besar dalam hidup kita. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu Anda menghindari 10 kebiasaan yang dapat merusak perilaku dan emosi Anda menurut ajaran Stoikisme. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan share kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya. Jika Anda memiliki masukan atau saran untuk topik video berikutnya, silakan berbagi dengan kami di kolom komentar. Kami akan sangat senang mendengarkan masukan dari Anda semua. Mari terus berlatih bersama untuk mencapai keseimbangan dan kedamaian yang lebih besar dalam hidup kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia.